Pria ini menggunakan handuk berlumpur untuk mengotori plat nomor mobil, lalu memarkir mobilnya di depan seorang pria. Dengan wajah ramah, Slamet menanyakan identitas orang tersebut. Pria itu sedikit bingung karena tidak mengenalinya, lalu mendekat menghampiri mobil Slamet. Detik berikutnya, Slamet dengan tidak ragu-ragu menembaknya. Kekuatan tolakan senjata membuat Slamet meringis kesakitan. Namun setelah melihat pria yang mati itu, dia tersenyum dan segera meninggalkan lokasi. Kemudian dia tiba di depan rumah selanjutnya. Dia mengeluarkan pistol dan mengisinya dengan peluru. Namun sebelum targetnya muncul, seorang wanita tiba-tiba mulai menggedor kaca jendelanya dengan gila-gilaan sambil terus merepet. Sebelum dia memahami apa yang terjadi, wanita itu langsung membuka pintu mobil dan berniat masuk. Namun wanita itu tidak sengaja melihat pistol yang disembunyikan di kursi penumpang. Karena ketakutan, wanita itu mencoba merebut senjata. Mereka berebutan, hingga akhirnya pistol itu meletus dan membuat wanita itu tertembak. Slamet itu segera turun dari mobil untuk mengambil kembali senjatanya. Namun pada saat itu, suami wanita tersebut keluar karena mendengar keributan. Slamet berpura-pura tenang sambil bersandar di pintu mobil. Sementara suami wanita itu menelepon polisi karena mendengar letusan senjata, tiba-tiba dia melihat istrinya tergeletak di tanah. Begitu menyadari apa yang terjadi, suami itu berbalik dan lari. Tanpa ragu, Slamet menembaknya hingga tewas. Setelah memastikan korbannya sudah mati, Slamet melihat sekeliling dan menyadari tidak ada saksi mata. Dia segera mengemudikan mobilnya meninggalkan tempat kejadian dan menghentikannya di sebuah hutan kecil. Seluruh tubuhnya gemetar karena tegang. Baru saja ingin melangkah, kakinya mendadak lemas dan dia langsung terduduk di tanah. Slamet gemetaran hingga kedua kakinya mati rasa. Slamet lalu segera mengambil segenggam daun untuk membersihkan plat nomornya. Alasan Slamet berani melakukan semua ini hanyalah demi sebuah pekerjaan. 2 tahun lalu dia bekerja sebagai eksekutif di sebuah pabrik kertas. Sayangnya, krisis keuangan melanda seluruh Konoha, termasuk pabriknya, dan Slamet menjadi salah satu korban PHK. Seharusnya dengan kemampuannya yang luar biasa, dia bisa dengan cepat mendapatkan pekerjaan baru. Namun setelah 2 tahun berlalu, setiap lamaran kerja yang dia kirimkan tidak pernah mendapat tanggapan. Hal ini membuat keuangan keluarga Slamet dalam krisis. Hingga suatu hari, Slamet tiba-tiba melihat iklan lowongan kerja pabrik kertas multinasional di televisi. Mereka menawarkan gaji yang sangat tinggi dan kebetulan sesuai dengan keahliannya. Ini membuat keluarganya melihat secerca harapan, sehingga dia pun pergi untuk mengikuti wawancara awal. Semua tampaknya berjalan lancar, tetapi demi berhasil 100% dapatkan kerjaan itu, sebuah gagasan mengerikan muncul di benak Slamet. Dia memposting iklan lowongan kerja online atas nama perusahaan kertas tersebut. Hasilnya, kurang dari sebulan, dia menerima banyak resume dari para pencari kerja. Slamet memilih 5 pesaing yang kemampuannya setara atau lebih baik dari dirinya dari surat lamaran tersebut. Ide gilanya adalah menyingkirkan orang-orang ini, sehingga perusahaan kertas tersebut hanya punya pilihan untuk memilihnya. Dia langsung bertindak, pergi ke ruang bawah tanah dan mengeluarkan pistol peninggalan ayahnya. Slamet lalu memasukkan peluru ke dalam pistol. Tapi sebelum beraksi, dia harus berlatih menembak dulu.